Assalamualaikum Sohibul Iman. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 56 yang berisi tentang perintah untuk berselawat kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab pergi mendatangi dan bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seberapa banyak sholawat yang harus dibacanya. Rasulullah menjawab tanpa memberi jumlah hitungan yang pasti dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ubay bin Ka'ab sesuai kemampuannya. Beliau hanya memberikan kepastian bahwa semakin banyak bersholawat maka semakin banyak kebaikan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya saya senantiasa bersholawat kepada engkau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika begitu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan apa yang kamu inginkan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Abu Alais Al-Samarkandi mengatakan, jika kamu ingin mengetahui keutamaan bersholawat daripada ibadah-ibadah yang lain, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Ahzab ayat 56. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sebuah ibadah kepada hambanya, dia sendiri tidak mengerjakan ibadah tersebut. Akan tetapi ketika Allah memberi perintah untuk bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum malaikat dan manusia bersholawat, Allah sudah bersholawat terlebih dahulu, memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak risalah yang menerangkan keutamaan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik riwayat berupa hadis maupun berupa kalam para ulama. Menurut Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki, pena dan buku tidak akan mampu menghimpun keutamaan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Sayyid Muhammad ini tidak berlebihan karena memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi istimewa penutup semua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang pilihan yang dimuliakannya. Bersholawat, selain perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Dia dan para malaikat menunaikan, juga memiliki banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh para hamba yang membacanya, karena bagian dari keimanan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan pertama, dijanjikan pahala berlipat. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat untuknya 10 kali. Kedua, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kecintaan dan keikhlasannya dalam membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Tabrani dan Abi Hashim meriwayatkan hadits dari Abi Kahil, dia berkata, Nabi Muhammad berkata kepada saya, wahai Abu Kahil, barang siapa bersholawat atasku setiap hari 3 kali dan setiap malam 3 kali karena kecintaan dan kerinduan kepadaku maka hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam itu dan hari itu. Ketiga, dikabulkan doa dan hajatnya. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan sholawat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Keempat, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kelima, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersholawat untuknya 10 kali. Lalu, mintalah kepada Allah wasilah untukku karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untuk wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Inilah sebagian riwayat yang menjelaskan keutamaan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak riwayat lain yang tidak mungkin disebutkan semua di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk senantiasa membaca sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tentu, membaca sholawat dan salam ini memiliki adab dan aturan tersendiri. Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya M.A. fi Syaban menyebutkan beberapa adab dan aturan tersebut. Salah satunya adalah ketika bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW hendaknya juga disertai dengan membaca salam. Sholawat dan salam ini harus diucapkan bersamaan, salah satunya tidak boleh ditinggalkan. Misal hanya bersholawat saja atau hanya membaca salam saja. Keduanya harus dibaca bersamaan, sesuai perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56 tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, memuat kisah mimpinya seorang ulama bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkisah, saya menulis hadits dan membaca sholawat di dalamnya namun tidak membaca salam. Kemudian saya bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menegur seraya berkata, kenapa kamu tidak menyempurnakan bacaan sholawat dengan bacaan salam? Sejak saat itu saya tidak menulis hadits kecuali membaca sholawat disertai salam kepada beliau. Sebagian adab yang lain adalah mengeraskan suara ketika membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat dan salam tidak cukup dengan hati, tapi juga melalui lisan dengan suara yang agak keras sehingga dirinya dan orang lain di sekitarnya mendengar bacaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang lain termotivasi untuk juga mengikuti membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya amalan yang tetap diterima oleh Allah yang Maha Pemurah meskipun ria, yaitu hanyalah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Nawawi mengatakan, disunahkan bagi setiap pembaca hadis atau lainnya untuk mengeraskan suara ketika membaca sholawat dan salam terutama ketika nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Namun, dalam mengeraskan suara ini jangan sampai berlebihan, sewajarnya saja. Sedangkan sebagian ulama lain yang menganjurkan mengeraskan suara ketika membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Al-Adzam Abu Bakar Al-Hatib Al-Baghdadi dan ulama lainnya. Dengan demikian orang yang mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut maka kewajiban bagi dirinya untuk membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keutamaan bersholawat kepada Rasulullah beserta adab-adabnya yang sohibul iman perlu ketahui. Semoga kita dapat senantiasa bersholawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.